Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tugas wawancara bahasa Indonesia dari kelas 6B ingin memperkenalkan diri. Di sini ada Hanif, Ricky, Bilkis, Naira, dan saya Kaila. Dan bersama narasumber kita yaitu Kak Ririn ya. Kak Ririn. Rini. Bisa diceritakan sedikit tentang diri Anda dan latar belakang pendidikan Anda, pendidikan Kakak? Oke. Ya, terima kasih Hanif pertanyaannya. Perkenalkan, namaku Dwi Setiorini, biasa dipanggil Mbak Rini atau Kak Rini, terserah. Pendidikan aku lulusan S1 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Sebelumnya sekolah SMA-nya di Semanu MH Tamrin. Pernah nonton COC nggak? Nggak. Ya, jadi biasanya kalau nonton COC tahu. Jadi saat ini aku bekerja sebagai researcher atau peneliti di sebuah lembaga think tank di Jakarta Selatan di bidang ekonomi, namanya Core Indonesia. Apa yang menginspirasi Kakak untuk mengadakan les bahasa Inggris secara gratis? Oke, terima kasih pertanyaannya Hanif. Jadi yang menginspirasi itu pertama kali karena aku masuk Semanu MH Tamrin gitu. Jadi di Semanu MH Tamrin kebetulan itu sekolahnya asrama teman-teman. Terus dia ada 3 kurikulum sekolahnya. Jadi dia belajar kurikulum nasional atau yang dulu tuh ada namanya UN, ujian nasional. Itu yang sama-sama kita pelajarin bersama kalau di Indonesia belajarnya itu. Kemudian yang kedua itu ada kurikulum Cambridge atau kurikulum internasional, sama yang ketiga itu ada kurikulum olimpiade. Nah, di waktu sekolah di sana, aku melihat kalau ternyata dunia ini tuh sangat luas gitu. Jadi kaget banget tuh waktu masuk sana, karena kan kalau kita mungkin ngelihat orang yang keluar negeri atau bule atau apa kan sangat wow gitu kan. Tapi ternyata waktu aku di MH Tamrin, teman-temanku tuh lahirnya di luar negeri gitu. Ada yang lahir di Australia, ada yang lahir di Jepang, ada juga misal orang tuanya kerja di Jepang, terus orang tuanya tuh punya paten di Jepang kayak gitu. Aku merasa kesempatan untuk bisa belajar di lingkungan yang sama atau yang bagus gitu, tidak semua orang punya gitu. Nggak semua orang bisa mengakses pendidikan dengan kualitas yang sama. Kemudian yang kedua, aku melihat banyak kesempatan yang bisa terbuka gitu kalau misalnya kita suka belajar dan juga kita belajar bahasa Inggris. Karena itu ya udah deh, kita belajar sama-sama bahasa Inggris gitu sih. Kapan kegiatan bahasa Inggris gratis dimulai? Oke. Terima kasih pertanyaannya Bilkis. Jadi sebetulnya kalau yang bahasa Inggris itu kita mulai di tahun 2019. Jadi waktu itu aku kuliah dan di akhir pekan gitu kita belajarnya. Bagaimana terbentuknya proses kegiatan ini? Oke. Jadi sebetulnya teman-teman, aku tuh suka ngajar dari kelas 4 SD. Dulu aku ngajar tetangga aku, anak TK, belajar baca. Terus kayak kalau kita ajarin baca, nanti kita dikasih uang sangu gitu, uang jajan 3.000. Terus aku suka ngajar gitu kan. Terus pas SMP juga ngajar tetangga. Tapi waktu kuliah itu udah nggak bisa karena harus pulang pergi ke Depok. Jadi karena nggak bisa belajar satu-satu, makanya ya udah kita belajarnya bareng-bareng aja tapi di akhir pekan. Jadi prosesnya kayak gitu. Siapa saja yang menjadi sasaran peserta? Anak-anak, remaja, atau orang dewasa? Sasaran. Jadi kalau untuk pesertanya sendiri itu adalah anak-anak, teman-teman. Anak-anak di sekitar rumah aku. Jadi beragam. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Berapa jumlah peserta yang biasanya mengikuti kelas? Makasih Rifki pertanyaannya. Untuk jumlah peserta biasanya tuh sebenarnya secara total itu ada sekitar 30 orangan. Tapi kalau yang hadir setiap akhir pekan itu di angka sekitar 20-an, 20 sampai 25. Apa metode atau pendekatan yang kakak gunakan untuk mengajar?
pendekatan. Jadi metodenya, metode belajarnya itu konsepnya adalah mau buat teman-teman itu suka belajar. Jadi metodenya sebenarnya seru-seruan aja gitu. Makanya kita belajar bahasa Inggris yaitu berbagai skill atau kemampuan bahasa Inggris. Ada baca, ada tulis, ada mendengarkan sama berbicara. Tapi dijalaninnya tuh ya santai gitu, santai sambil main games, terus sambil dengar video atau nonton film gitu. Apa tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam menjalankan kegiatan ini? Makasih Naira pertanyaannya. Kalau tantangannya, sebetulnya kalau dulu-dulu tantangannya itu adalah membagi waktu. Karena ketika kuliah, aku kan kuliah Senin sampai Jumat, kadang-kadang Sabtu juga kuliah. Tapi habis itu aku juga suka mencari uang jajan. Jadi aku ngajar di bimbel dulu di akhir pekan. Nah minggunya baru ngajar, jadi susah membagi waktu. Tapi karena sekarang udah bekerja, udah lebih baik. Jadi itu tantangan yang pertama, membagi waktu. Terus tantangan yang kedua itu adalah konsisten. Jadi konsisten tuh susah ternyata gitu. Kayak apalagi berharapnya teman-temannya juga konsisten kan. Karena kalau kita mau bisa sesuatu yang baru, itu kan harus belajarnya lama gitu kan. Nah, cuma kalau ada misalnya teman-teman atau peserta yang sehari masuk, sehari nggak masuk, sehari masuk, sehari nggak masuk kayak gitu, itu susah. Karena ketika pas aku ngajar, materinya berubah, tapi yang nggak masuk tadi nggak ngerti. Jadi kita ulang lagi. Terus minggu depan ada lagi yang kayak gitu, kita ulang lagi gitu. Jadi nggak maju-maju gitu. Jadi memang harus itu sih, konsisten di aku dan juga di pesertanya. Bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap kegiatan ini? Respon masyarakat ini dari yang aku lihat ya. Dari yang aku lihat, masyarakat suportif atau positif ya responnya. Jadi mungkin terlihatnya dari kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengantarkan anaknya, atau misalnya yang kadang tanya gimana Mbak Rini gitu-gitu. Mungkin itu ya gambaran responnya, jadi positif. Apakah kakak mendapatkan dukungan dari pihak lain, misalnya teman, komunitas, atau lembaga tertentu? Terima kasih Naira pertanyaannya. Kalau dukungan dapat banget sih, karena kalau tanpa dukungan kayaknya susah gitu ya. Termasuk dari peserta kan sebetulnya dukungan. Jadi aku dapat dukungan dari orang tuaku, karena yang mendorong juga, maksudnya ya you are on the right way gitu, kayak ini benar kok, jadi ya lakuin gitu. Terus dari lingkungan sekitar, karena kalau nggak ngedukung mungkin kita digerebek kali, maksudnya nggak boleh di situ gitu. Tapi kan boleh kan belajar di lingkungan ini. Terus teman-teman, jadi beberapa teman-temanku yang tahu kalau aku ngajar, mereka tuh sebenarnya suportif gitu. Misalnya supportnya apa gitu. Jadi ketika ada acara, waktu itu aku pernah ngadain semacam kelas inspirasi. Terus aku ajak temanku yang jago ngegambar dan juga jago bahasa. Jadi dia bisa beberapa bahasa untuk jadi narasumber. Terus ada juga temanku yang dokter gigi, aku ajak untuk ngisi dan menjelaskan tentang gigi manusia, itu mereka mau kayak gitu. Menurut kakak, apa perubahan atau manfaat dari murid-murid yang mengikuti les bahasa Inggris ini? Oke, terima kasih Kaila pertanyaannya. Perubahannya ya, kalau yang aku lihat yang cukup signifikan adalah kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi di awal tahun banget, teman-teman, di 2019 itu tuh kita kelasnya masih satu kelas, dan murid-muridnya itu nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi misalnya hari ini dikasih hafalan A, B, C, D gitu, tapi besokannya nggak ngerti. Nah, tapi karena rajin, mereka mau konsisten setiap minggu datang, dan udah hampir 5 tahun, mereka tuh sekarang udah ngerti. Jadi ketika disuruh baca teks, mereka bisa baca. Disuruh mendengarkan, listening, jadi ada kayak audio dengan rekaman bahasa Inggris, mereka bisa jawab. Dan juga kadang-kadang aku ajak tanya jawab singkat, mereka juga udah bisa gitu. Jadi itu sih perubahannya. Adakah kisah atau pengalaman berkesan bersama murid-murid kakak? Pengalaman berkesan. Mungkin pengalaman berkesan itu ketika jalan-jalan kali ya. Jadi
kebetulan salah satu fitur atau kayak agenda lain dari belajar bahasa Inggris ini adalah kita tuh suka jalan-jalan bareng. Tujuannya buat eksplorasi gitu deh. Nah, salah satu yang menurutku berkesan banget adalah waktu aku wisuda. Jadi kan aku wisudanya tuh pas pandemi 2021. Nah, pas aku ke sana ke UI, ternyata teman-teman yang belajar ini mau ikut. Jadi waktu itu kayak ada 2 rombongan, 2 mobil yang ikut ke sana. Itu berkesan karena bisa membuka kesempatan gitu, kita bisa berkunjung bareng ke tempat aku sekolah gitu. Apa harapan kakak untuk kegiatan ini ke depannya? Harapan aku ke depannya semoga semua pihak yang terlibat, semua yang belajar itu bisa dapat manfaat. Jadi kalau belajar bisa ngerti. Terus juga aku punya dimudahkan untuk konsisten, untuk punya energi yang cukup, dan juga semoga manfaatnya lebih luas gitu ke orang yang lebih banyak. Apakah ada rencana untuk memperluas kegiatan? Sebenarnya kalau rencana tuh ada, Hanif. Jadi rencananya tuh memang menambah kelas, tapi by today, jadi kayak per hari ini tuh udah ditambah ada 1 kelas, alhamdulillah. Ada sih rencana misalnya kayak kolaborasi sama temenku, terus kayak untuk bikin aktivitas ini punya dokumentasi misalnya di sosial media, dan juga punya kegiatan yang lebih rutin untuk eksplorasi yang tadi gitu. Apa pesan yang kakak ingin sampaikan kepada orang-orang yang ingin berkontribusi dalam kegiatan seperti ini? Makasih Hanif pertanyaannya. Pesannya adalah jadi ini ya, just do the things that you want to do. Jadi lakuin aja hal yang kamu lakuin kalau misalnya itu memang hal positif gitu. Jadi kalau misalnya mau berbagi ngajar matematika di rumah kamu atau ngajak main teman kamu biar nggak main HP terus, silahkan lakuin gitu. Oke, sekian wawancara dari kelompok 1 tugas wawancara kelas 6B. Sekian, terima kasih. Dadah, Assalamualaikum.